Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How do you feel right now? I hope you are okay, so you can attend to my class. Jadi Miss harap kalian semua sehat walafiat, jadi kalian juga bisa ngikutin kelas daring bersama Miss ya. Okay, today our topic is about uncountable noun. Ada yang tahu nggak apa itu uncountable noun? Okay, noun artinya kata benda. Jadi uncountable artinya kata benda yang tidak bisa dihitung. Okay. Miss mau tanya lagi nih. Tahu nggak sih apa ciri-ciri dari uncountable noun? As you can see on the second slide, you may see that uncountable noun is not immediately preceded by a or an. Artinya apa? Berarti kata benda yang tidak bisa dihitung itu mostly-nya ya, kebanyakan biasanya itu tidak diawali dengan kata ataupun an. Jadi biasanya yang namanya kata benda tidak bisa dihitung, nggak ada dia di depannya tuh water misalnya, itu nggak ada, atau a sugar, nggak ada. Yang ada yang bisa dihitung an apple, a book. Nah itu baru bisa kita bubuhkan atau an di depan kata tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau uncountable noun, you have to remember, harus diingat, itu tidak bisa dibubuhi a or an. And then the second characteristic, yang kedua, has no plural form. Maksudnya apa? Has no plural form, so doesn't take a final as or itu, nggak boleh menggunakan atau an untuk kata benda yang refer ke uncountable noun di depannya. Oke, the next one ada namanya istilahnya kayak categorized into fluids, solids, gases. Jadi termasuk kayak cairan kah atau benda-benda lainnya. Contohnya ya, ada water, coffee, tea, milk, soup, gasoline, blood. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris masuknya ke kategori uncountable noun, kayak darah, teh, kopi, air ya. And then ada ice. Ice itu bukan es krim tapi es ya. And then bread, roti, butter, mentega yang padat ya, sesuatu yang padat, keju, cheese, meat, gold, iron, silver, glass, paper, wood, cotton, and wool. Kalau you lihat di slide, berarti itu misalnya kategorinya masuk ke yang benda padat. Contohnya ada daging, ada emas, ada besi, ada kaca, ada kertas, dan lain-lainnya. You can see on your slide. Okay, and then the next one, gases, yang termasuk ke dalam gas gitu ya. Maksudnya contohnya kayak ada air, udara, oksigen, nitrogen, smoke, asap ya, smoke itu kabut, and pollution, polusi ya. Itu juga termasuk uncountable noun. And now let's move on to the next slide. Let's talk about particles, languages, and field of study. Contohnya apa aja sih Miss yang masuk particles? Contohnya ada rice, chalk, corn, dust, flour, grass, hair. Contoh misalnya kayak ada nasi atau misalnya pun padi ya. Terus ada kapur, jagung, ada debu, ada tepung ya, ada rumput, ada rambut. Nah itu termasuk juga tidak bisa dihitung. And then ada Arabic, ketika kita berbicara tentang bahasa Arabic. Terus juga ada Chinese, bahasa Cina, English, bahasa Inggris, Spanish, atau bahasa lainnya, itu juga termasuk kategori yang uncountable noun. And the next one is field of study. Ketika Anda berbicara tentang misalnya mungkin chemistry, biology, engineering, history, mathematics, nah itu juga termasuk ke kategori uncountable noun. And now let's move on to the next slide. When we are talking about recreation, activities, and then natural phenomena, it also they also can be called as uncountable noun, juga termasuk kategorinya ke uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Ketika Anda berbicara misal tentang baseball, soccer, ketika Anda berbicara tentang tenis ataupun chess, main catur, main sepak bola, itu ke uncountable noun. Jadi you nggak bisa bilang I have to, atau misalnya I love playing baseballs, nggak ada, cuma I love playing baseball gitu. And then ada activities, mau studying, swimming, driving, apapun lah, traveling gitu ya. Itu juga nggak pakai S. Jadi I love traveling so much. Nggak boleh you bilang I love traveling so much. And natural phenomena ada misalnya weather, itu cuaca,
ada fog, ada heat, misalnya tentang panas, tentang humidity, and then lightning tentang cahaya, snow tentang salju, rain hujan, nah ataupun wind ada angin gitu ya, itu juga termasuk ke uncountable noun. Okay, and then the last one. You need to think about, or you harus ingat tentang abstrak ya, sesuatu yang namanya abstrak yang tidak terlihat, sebenarnya kelihatan, cuma istilahnya kok dalam bahasa itu memang abstrak, kan abstrak itu sesuatu yang nggak bisa disentuh atau dilihat, padahal kalau kita ngomongin homework, kita bisa dong pegang PR kita ya, cuma nih kayak kita bilang, Anda mempelajari bahasa orang, jadi kita mempelajari kenapa sih dibilangnya abstrak. Ketika benda itu abstrak dalam bahasa Inggris, seperti contohnya kecantikan, or itu kayak tadi beauty, confidence, percaya diri, enjoyment, kesenangan, nah itu juga termasuk ke uncountable noun ya, jadi nggak boleh pakai S. I have two enjoyments gitu, itu nggak pernah ada. You bisa bilang I have enjoyment, misalnya you ngerasa enjoy gitu ya, atau misalnya I am so confident gitu, I have a confidence, nggak ada. Jadi jangan nanti you buat a confidence, padahal confidence itu refer ke uncountable noun. And then ada advice itu contohnya kayak misalnya would you like to give me some advice, mau nggak sih ngasihin saya saran gitu. Jadi kok you mau bilang pun kasih dong saran-saran gitu kan, sering kita ngomong seperti itu, teman-teman kasih dong saran-sarannya apa gitu. Nah saran-saran dalam bahasa Inggris nggak boleh you bilang advices, tapi cuma boleh bilang dalam bahasa Inggris advice ya, ingat nggak boleh advices, karena nasihat dalam bahasa Inggris itu kan advice. Dan refer lagi ke tadi ke ciri khas dari uncountable noun, nggak boleh pakai s at the end of the word. Ada juga information, itu termasuk abstrak. News itu memang udah ada S-nya ya. Jadi nanti Miss kenapa Miss bilang tadi news Miss bilang kan nggak boleh pakai S, tapi kenapa news ada S ya, dari sananya berita itu bahasa Inggrisnya memang udah news, memang udah ada S-nya. Jadi memang kategorinya juga abstrak. And then evidence, bukti, proof juga bukti. Time itu juga termasuk ya ke kategori abstrak. And then ada energy, ada homework. Walaupun Miss bakal bilang, oke, minggu depan saya akan berikan 2 PR gitu kan, atau 2 tugas. Nah, jadi Miss harus bilangnya, oke, next week I will give you 2 homework. Miss nggak boleh bilang, next week I will give you 2 homeworks. Itu totally wrong ya, itu nggak bener. Jadi Miss nggak boleh bilang homework jadi homeworks. Ingat uncountable jadi homeworks. Ingat uncountable noun at the end of the word no s, no es, no ies. Jadi nggak ada penambahan sss untuk uncountable noun. Okay, to review what we have learned just now, let's see your review. Jadi di sini Miss kasih 3 review supaya kita tuh lebih paham dengan apa yang sudah kita pelajari. Apalagi kan kita juga belajarnya daring, nggak lama-lama banget. Jadi Miss mau lihat, tolong kalian lihat yang part 1 itu, please read the sentences and decide whether it is true or false. Dibaca ya, part 1 itu kalimat 1-5 benar atau tidak. Kalau misalnya nomor 1 itu I bought some chairs, table and desk. In other words, I bought some furnitures. Menurut Anda benar nggak sih gitu? Furniture di situ fungsinya betul-betul untuk true atau false atau bukan ya. And then yang kedua part 2, please identify these pictures and write which pictures are categorized as uncountable noun. Itu tugasnya adalah mengidentify dari gambar yang ada, dari semua gambar yang Miss berikan, yang mana sih yang termasuk ke dalam uncountable noun. Bisa ditulis apakah itu sugar, cherry, bats, homework, rings, smoke, fruit, soccer, ink, and then there is necklace and also thermometer. And the last one, please make 10 sentences by using the uncountable nouns. Kayaknya ini paling sedep banget karena kalian di sini bakal belajar gimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan 10 uncountable nouns. Oke? Thank you so much for everyone. Terima kasih. Kalau you have some questions, don't be shy and please let me know ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, jangan malu-malu. Kalian boleh bertanya dengan mengirimkan mungkin send a message or maybe via WhatsApp or via Gmail. It depends on your messenger. Pokoknya kalian boleh kirim pertanyaan, boleh bertanya dengan menggunakan aplikasi apapun yang menurut Anda mudah untuk Anda gunakan. Oke, thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.